Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di malam muhadarah kali ini. Yang seharusnya kemarin tapi ada kendala jadi diundur jadi malam Sabtu ini ya. Jadi di acara muhadarah ini ada beberapa urutan. Yang pertama itu qori dibacakan oleh Ikhlas Al-Farisi, yaitu di surat Al-Fat ayat 1 sampai 5. Setelah itu muhadir pertama langsung disampaikan oleh Aksan Yaga Mahardika, lalu disampaikan lagi di muhadir kedua oleh Fatih Rayhan Al-Farisi. Lanjut ke muhadir ketiga yaitu Fahri Mahendra. Langsung saja tanpa basa-basi langsung ke qori yaitu Ikhlas Al-Farisi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu 'alaika ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori buna. Asanta barakallahu fiik. Masya Allah ikhlas, bacanya sangat merdu sekali. Semoga dengan itu acara malam kali ini bisa berkah ya. Amin. Langsung saja ke qori pertama yaitu Aksan Yaga Mahardika. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi insyaallah pada malam ini saya akan bertausiah tentang menjauhi hal-hal yang haram. Di sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'a lillahi azza wajal illa baddalakallahu bihi
ma huwa khairul laka minhu. Yang berarti tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya untukmu. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu. Yang berarti sesungguhnya yang halal itu jelas sebagaimana yang haram itu jelas. Sehingga bagi kaum muslimin yang haram dan halal itu sudah jelas. Dan yang halal sama yang haram itu halal lebih banyak daripada haram. Seperti Allah mengharamkan daging babi bagi kita, tetapi Allah memberikan yang halal lebih banyak, seperti kita bisa memakan daging sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Dan karena Allah Maha Pemurah, Allah menghalalkan semua makhluk air. Dan sama juga seperti minuman, Allah mengharamkan khamar bagi kita, tetapi banyak minuman lain yang Allah halalkan seperti susu, madu, sirup, dan lain-lain. Dan perbuatan yang haram bisa mendatangkan bencana bagi kehidupan seorang. Masalah rumah tangga atau usaha bisnis atau apapun yang berhubungan dengan sosial. Sebaliknya siapapun yang meninggalkan sesuatu yang haram dan mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah halalkan, maka itu akan menjadi ketenangan dalam hidupnya. Allah akan ganti untuknya dengan sesuatu yang menggembirakan, bisa jadi mirip atau sejenis dengan apa yang dia tinggalkan, tapi sesuatu itu adalah hal yang Allah halalkan. Ketika orang meninggalkan hal yang haram seperti khamar, maka Allah ganti apa yang dia tinggalkan itu dengan hal yang halal dan penuh berkah dan menguntungkan. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotibuna. Ahsanta barakallahu fiik. Terima kasih Aksan sudah menyampaikan tentang hal yang haram. Lanjut ke muhadir yang kedua, yaitu Fatih Ryan Al-Farisi. Dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berlimpah nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Dan jika kita disuruh untuk menghitungnya, maka kita tidak akan mampu. Dan jangan lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman kegelapan, zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang ini. Dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Amin amin rabbal alamin. Insyaallah pada malam ini saya akan membahas atau menasihati mengingatkan kembali wasiat Nabi menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada umatnya, kepada kita semua 20 wasiat menjelang wafatnya. Tapi insyaallah yang akan kita bahas pada malam ini hanya 2 karena waktu yang cukup singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam khutbahnya, wa ribal jahiliyyati mawdu'un wa awwalu riban adha'uhu ribana ribal Abbas
bin Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kulluhu. Ini artinya, dan riba jahiliyah wajib ditinggalkan. Rasulullah berwasiat kepada kita untuk meninggalkan riba. Wa awwalu riban adha'uhu ribana. Dan riba pertama yang aku hilangkan adalah riba kami, yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu maudu'un kulluh. Dan sungguh riba itu telah ditinggalkan seutuhnya. Rasulullah SAW memulai permisalan dengan orang terdekatnya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya. Teman-teman sekalian, setelah wasiat ini, tokoh atau model riba yang sering terjadi pada zaman jahiliyah menjadi terlarang. Dan pula telah datang Islam dengan membawa larangan segala bentuk praktik riba dan memandang riba itu sebagai dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu." Yang artinya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi pemberi riba, pemakan riba, wa mukilahu pemberi riba, wa syahidahu saksinya, wa katibahu dan pencatatnya. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu bahwa Islam melarang segala bentuk praktik riba. Dan di zaman sekarang sudah banyak sekali riba. Bahkan seorang muslim pun menghiraukan akan hal ini. Dan saya harapkan kita sebagai seorang muslim harus lebih memperhatikan kembali masalah ini, hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oke, kita lanjut ke wasiat selanjutnya akan kita bahas adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Rasulullah SAW menyampaikan dalam lanjutan khutbahnya, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in istata'tum bihi kitabullah. Yang artinya, sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian sebuah hal yang tidak akan menyesatkan siapapun jika kalian berpegang teguh padanya, yaitu kitabullah. Kitabullah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi siapapun yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka niscaya dia tidak akan tersesat selamanya. Wasiat ini sesuai dengan sabda beliau yang lain yang berbunyi, Inni qad taraktu fikum in istata'tum bihi falam tadillu abada. Kitabullah wa sunnatun nabiyyi. Yang artinya, sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sebuah perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnatun nabi. Di hadis ini Rasulullah menyebutkan kembali kitabullah, itu Al-Quran. Saat ini banyak orang-orang yang lebih memperdulikan ilmu fisika, matematika, biologi, kimia atau lainnya, atau ilmu umum lainnya. Bahkan standar kelulusan seorang murid adalah ilmu umum. Sedangkan ilmu agama tidak diperhitungkan. Bukan berarti saya mengatakan ilmu umum itu tidak penting. Bahkan ilmu umum itu sangat penting sekali. Tapi bukan berarti kita tidak memperdulikan ilmu agama. Bukan berarti kita melupakan ilmu agama. Akibatnya, banyak dari generasi muda sekarang, dari generasi muda Indonesia khususnya, yang lemah dalam hal agama. Bahkan jumlahnya tidak sedikit yang masih buta dalam baca tulis Al-Quran. Padahal pedoman utama hidup seorang muslim yang akan menyelamatkan dirinya di dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Allahumma musta'an. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. As'alu an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilma wa huda wa tuqa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotibuna. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih
Fatih sudah menyampaikan wasiat-wasiat Nabi ya. Semoga bisa diamalkan oleh kita sehari-hari. Lanjut ke muhadir ketiga yaitu Fahri Mahendra. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Oke, hari ini di muhadharah kali ini saya akan membahas tentang kaum Yahudi Madinah. Sebagaimana Allah telah menguji kaum muslimin sewaktu mereka di Mekah melalui kaum Quraisy, Allah juga memberikan cobaan kepada mereka di Madinah melalui orang Yahudi Madinah dan orang-orang munafik. Jadi orang-orang Yahudi ini tinggal di sekitar Madinah dan mereka terbagi menjadi kaum-kaum, yaitu Bani Qunaiqah, Bani Quraizoh, dan Bani Nazir. Dan mereka itu menampakkan permusuhan. Siapa sih sebenarnya kaum Yahudi Madinah? Yaitu jadi sebelum Nabi Muhammad ada, kaum Yahudi Madinah mencari seorang nabi terakhir dan sudah dibahas di kitab mereka, yaitu Taurat. Nah, saat Nabi Muhammad SAW datang, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad hanya karena Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Dan ya Rasul dan mereka sebenarnya mereka mengetahui kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi yang benar, tetapi mereka mengelaknya. Contohnya aja seperti kisah seorang pemuda yang yang sudah sakaratul maut, kemudian didatengin oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan pemuda tersebut meminta izin kepada ayahnya, dan ayahnya pun bilang, ikutilah Aba Qasim alias Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya dan salah satu tokoh dari kaum Yahudi Madinah itu adalah Abdullah bin Salam. Sebelumnya Abdullah bin Salam itu akan menjadi seorang pemimpin di Madinah. Akan tetapi saat Rasulullah datang, dia tidak jadi menjadi seorang pemimpin karena Rasulullah SAW sudah menjadi pemimpin. Nah, karena itulah dia sangat dendam terhadap Nabi Muhammad SAW dan kemudian jadi salah satu tokoh munafik yang paling bengis gitu. Nah, pada akhirnya kaum Yahudi di Madinah ini pada akhirnya membuat sebuah perjanjian dengan kaum muslimin. Akan tapi ujung-ujungnya mereka mengingkarinya dan mereka ada yang dibunuh dan ada yang diusir dari Madinah. Mungkin ini saja dari saya. Maaf kalau banyak kekurangan, dan yang salah semua dari saya, dan yang benar semua dari Allah. Dan kisah dan atau pembahasan ini saya ambil dari kitab Nurul Yakin, karya Syekh Muhammad Qudari Bek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Khotibuna, ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Fahri sudah menyampaikan beberapa hal ya. Jadi muhadharah malam ini sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.